keluarga, masyarakat Batu Talu Kendari semakin bersatu hati. Terpunang Kembat bahwa kita harus bersatu hati. Langsung naik ke atas. Bapak Ibu Saudara. Ibadah perayaan Natal Terpunan masyarakat Batu Talu. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah percaya padaku dalam tentu Kau turun ke dunia. Tuhan yang Maha Baik itu. Perayaan Natal Kembat pada hari ini menarik sekali. selamat hari Saya Pastor Martinus Matani, salah satu anggota Kembat, mengucapkan selamat Natal 2024 dan selamat memasuki tahun baru 2024. Halo, selamat malam. Saya Pendeta Joy Sandri mengucapkan selamat merayakan Natal Kristus 2025. Mengucapkan selamat mewakili Kembat mengucapkan selamat Natal. Saya wakil ketua Kembat Kota Kendari mengucapkan selamat hari Natal 2025. Bagikan situ ke bagian sate. Tapi itu cewek-cewek sebelah sana atau itu di buka. Ambil plastik. Iya, ambil lilin satu orang satu. Panitia teks. Semuanya ada. Lihat lagi ini. Berapa kali kita tadi cerita. Berarti dia kan telepon apa? Mau saja. Mana main dong? Bapak berdoa. Jadi di sana nanya. Kita di mana mungkin? Wah, nomor 8.
Kita lewat Ampul tapi ini kerja satu ini. Itu kilo satu. Salamat deh. Salamat deh. Mana? Bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Di tahun yang baru ini, kami dari kerukunan masyarakat Batu Talu boleh merayakan kelahiran-Mu. Lepas ini, kami semakin mengalami kabar baik akan Engkau, dan ini akan mengubah kehidupan kami supaya kami bukan menjadi pribadi, keluarga dan kerukunan yang biasa-biasa saja, tapi kami selalu menjadi yang luar biasa karena Engkau. Oleh sebab itu ya Kurang semangat, shalom. Puji Tuhan, kalau pada saat ini kita boleh bersama-sama berada di tempat ini dalam perayaan Natal Kerukunan Masyarakat Batu Talu Kendari. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, ibadah kita pada saat ini dengan tema marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, dan subtema kita pada saat ini yaitu melalui kelahiran Yesus Kristus, keluarga masyarakat Batu Talu Kendari semakin bersatu hati, saling mengasihi demi memperkuat ikatan kerukunan. Iya. Adapun susunan acara kita pada saat ini, yang pertama yaitu pembukaan sebagaimana sedang berlangsung pada saat ini. Yang kedua yaitu laporan ketua panitia. Yang ketiga sambutan-sambutan. Yang keempat ibadah, yang kelima door prize, dan yang terakhir penutup. Ya, langsung saja tanpa membuang-buang waktu kita akan masuk ke dalam acara selanjutnya, yaitu laporan ketua panitia kepada Koptu Elsa Nole. Saya persilahkan dengan penuh kasih. Tempat ini yang terhormat para seluruh ketua kerukunan atau yang mewakili Kota Kendari. Mohon izin kami mau melaporkan sumber dana yang digunakan pada perayaan Natal Kembat tahun 2024 dilaksanakan di tanggal 1 Januari 2025. Yang pertama, sumbangan dari Bapak atau keluarga Bapak Roy, anak dari almarhum Om Benyamin Barani, sebanyak 7 juta. Kemudian dari Basar yang berikutnya partisipasi dari keluarga Kembat. Kemudian sponsor dari Bapak Reli Agustinus
dari M150 yang menyumbangkan hadiah-hadiah nanti. Ada pesan dari Bapak Ketua Kastor kepada kami menyampaikan selamat Hari Natal dan Tahun Baru karena beliau tidak sempat berhubung ada halangan. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Pasa SE saya persilahkan dengan penuh kasih. Ada catatanku dulu. Shalom. Selamat sore. Dan bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada sore hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita dibangunkan tadi pagi dengan tubuh yang sehat, penuh keberkatan, sehingga saat ini kita berkumpul di rumah keluarga Kembat untuk merayakan Hari Natal tanggal 1 Januari 2025. Yang saya hormati Ibu Pendeta bersama dengan majelis dan anggota jemaat yang hadir pada saat ini. Yang saya hormati Ketua Kastor yang saat ini, yang saya hormati Ketua Pondok Sapata Iktan Sepang Supiran Limbo Kalua RT setempat, para tamu undangan, Bapak Ibu hadirin saudara sekalian, dan anggota Kembat yang saya muliakan. Pada sore hari ini bahwa kita dikumpulkan dalam satu keluarga Kembat untuk merayakan Natal dengan penuh kasih. Dan tadi malam bahwa kita sepertinya menyaksikan kayak seperti pertandingan bola antara pertahanan dan yang melawan, tetapi dimeriahkan dengan kembang api, walaupun bagaimana pertahanan tetap akan dikalahkan dan akan juga kembali ke tempat yang semula, dan tahun 2025 akan yang datang untuk memperbaharui kita dan sekaligus pemenangannya tadi malam. Di dalam kerukunan Kembat, bagi kami semua sangat bersyukur karena sejak Januari kami mulai mengadakan pencarian dana sekaligus pembentukan panitia Natal. Jadi kami mulai bulan Januari, ini sudah 2 tahun berjalan. Dan sekarang bagi anggota Kembat kami saksikan bahwa kita akan sangat bersyukur karena kerja keras bagi kita semua, antara pengurus, anggota, dan ketua Kembat yang ada di dalamnya. Di dalam bahwa tema kita pada malam ini adalah marilah kita pergi ke Bethlehem. Dan subtemanya yang saya ambil saya sedikit, bersatu hati saling mengasihi. Ya. Saya bertanya bahwa bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian, adakah yang mau pergi ke Bethlehem? Iya. Marilah kita pergi jalan-jalan. Kalau saya aja Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga takut karena ada suami dan ada istri. Tapi kalau pemuda mengajak saya bahwa mari kita jalan-jalan, saya kan tidak ada mengganggu. Saya kira itu bercanda, ya. Kerukunan Kembat bahwa kita harus bersatu, bersatu hati, satu langkah, satu komitmen. Bagaimana kita di dalam kerukunan Kembat untuk melangkah ke depan, membangun keluarga Kembat supaya bisa
gedung Kembat yang ada di kota Kendari bisa bersinar dan bisa menyala dan bisa dicontohi oleh yang lain. Yang kita upayakan bagi pengurus, sehingga bahwa kita ini bersatu hati. Bagaimana caranya? Bahwa kita dalam keluarga kita masing-masing, kita mengajak diri banyak kegelapan, baik terhadap anak, suami istri, saudara kita, anak kita, suami istri. Jadi bagi bapak ibu sekalian, nah, jadi kita bersatu hati. Jangan sampai bahwa kita mengajak orang, tetapi di dalam bahwa oh itu keluarganya itu bagus, maka mengangkat derajat sesama keluarga, mengangkat derajat anak, suami dan istri. Ada sukacita pada sore hari ini? Puji Tuhan. Baiklah, kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk di dalam ibadah perayaan Natal Kerukunan Masyarakat Batu Kalu pada sore hari ini. Untuk itu saya mengajak kepada Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita masuk dalam ibadah Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Marilah kita memuji Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi antara manusia yang berkenan. Nama Tuhan, hosana di tempat yang maha tinggi. Kita angkat pujian dari Senandung Natal Kidung Jemaat 97 pada bacaan pertama dan kedua. Hai malaikat dari surga. Sudah lahir
Kristus, keluarga Kembat Kendari, diteriskan di dalam nama Allah Bapa yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Selamat merayakan Natal Kristus, saudara-saudaraku. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Kita masuk dalam pembacaan nubuatan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, memberikan sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ayatnya yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yeremia 23 ayat 5. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah segala raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Kitab Mika ayat 5, pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Amin. Dari Senandung Natal Kidung Jemaat 123, pada bacaan pertama dan ketiga, selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada padanya. Kami baik percaya padaku, dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Kita masuk dalam bacaan nyanyian Pujian Maria. Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 55. Firman Tuhan berbunyi demikian. Nyanyian Pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Allah dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang kuasa dalam melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun temurunannya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tatanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik, sebab orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, sebab yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan kepada keturunannya untuk selama-lamanya. Amin. Dipersilakan persembahan pujian dari Voka Grup Wayong dan akan dilanjutkan oleh solo anak Christine. Hari ini telah lahir
manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Bukanlah harta, hati yang sederhana lebih berharga. Yang ku percaya Engkau berserta, berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Jemaat bangkit berdiri. Yesus Sang Putra Natal adalah juga terang bagi dunia ini. Yesus menerangi dunia ini dari kegelapan dosa. Ia terus memancarkan cahaya dan kasih-Nya bagi kita semua. Sebelum kita menyalakan lilin, kita angkat pujian Malam Kudus dari Kidung Jemaat 92 pada bait yang pertama dan ketiga. Perwakilan dari Muslim dipersilakan. Katolik. Yang dari undangan oleh Penatua Marquese. Dan yang mewakili pemuda. Dan yang mewakili anak-anak.
terkasih, mari kita tenang. Kita akan membaca dan merenungkan berita Natal. Sebelumnya mari berdoa. Ya Putra Natal, kami merasakan Tuhan yang Maha Baik itu menuntun langkah-langkah kaki kami. Bahkan kami boleh berada di tahun yang baru ini. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih. Di kesempatan ini Tuhan, dan juga para tamu undangan dalam perayaan kelahiran Kristus, Engkau Putra Natal, kami mau membaca dan merenungkan berita Natal kebenaran-Mu. Tuhan menolong setiap kami. Tidak mudah bagi kami untuk dapat berkonsentrasi, dan tidak mudah bagi kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tetapi kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Kami boleh mendengarkan berita Natal. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap sedia. Terpujilah Engkau Putra Natal, kami sudah berdoa. Amin. Hari ini sesuai dengan tema dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan juga konferensi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15, sesuai dengan tema dari Natal di tahun 2024. Bapak Ibu, saya akan membacakannya. Saya menggunakan Alkitab terjemahan baru. Demikianlah ayatnya yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada." Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, karena ini untuk pertama kalinya saya boleh merayakan Natal bersama-sama dengan semua saudara-saudara dari kerukunan masyarakat Batu Talu. Jadi Bapak Ibu, saya pendeta di BEP Sultra Jemaat Mahanaim. Nama saya Pendeta Joyce. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di hari ini setelah kita membaca satu ayat ini, saya memberi judul dari berita Natal di hari ini adalah siapakah yang mau pergi ke Bethlehem? Ini pertanyaan yang juga disampaikan tadi oleh ketua dari Kembat, ketua Kembat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, siapa yang mau pergi ke Bethlehem? Bapak Ibu, karena ini berbicara tentang Bethlehem yang ada di Israel sana, maka tentu kita akan berkata begini, mau tapi jauh, kecuali ada uangnya baru kita bisa pergi ke Bethlehem. Tapi juga dalam konteksnya sekarang ini, Bethlehem itu adalah pribadi Yesus. Bethlehem juga itu adalah rumah Tuhan, gereja. Bethlehem itu juga adalah ibadah, persekutuan. Bethlehem juga itu berbicara tentang bagaimana berpengaruh dengan atau berdampak positif di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau pertanyaannya siapa yang mau pergi ke Bethlehem, ternyata gampang susah. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita harus mundur dulu ke belakang. Kalau bicara Bethlehem yang ada di Alkitab, maka yang mau pergi ke Bethlehem itu adalah para gembala. Bapak Ibu saudara-saudara, kita tahu bahwa mereka para gembala ini sedang bekerja.
Mereka sedang menjalankan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Menurut tafsiran, domba-domba yang mereka pelihara ini bukan milik mereka, bukan. Tapi domba-domba yang mereka pelihara ini milik orang lain. Mereka ini hanya dibayar yang akan dibawa ke bait Allah. Jadi domba-dombanya bait Allah sebenarnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimanalah mereka ini bukan siapa-siapa. Pekerjaannya itu dengan nama lain sebenarnya mereka itu katakanlah pembantu. Tapi tugasnya lain. Yang mereka kerjakan adalah merawat domba. Nah, tentu saja ini pekerjaan yang, maaf ya, hina. Jadi pembantu merawat domba-domba tuannya, domba-domba bosnya. Dan mereka sangat sederhana sekali. Tentu saja ketika tiba-tiba mereka sedang jaga domba-domba, lalu malah kita kan orang kecil, kita kan orang biasa-biasa saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka harus mendengarkan, mereka harus dikunjungi. Dan itu hak prerogatif Tuhan. Mau pembantu kah? Mau orang hina kah? Mau orang sederhana kah? Kalau Tuhan berkata dan kalau Tuhan berkarya, siapa saja bisa Tuhan pakai. Dan kepada mereka diberitakan kabar baik. Telah lahir bayi. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, ngapain ke Bethlehem? Mau bikin apa ke Bethlehem? Itu kota kecil, Bapak Ibu. Bethlehem itu kota sederhana, tidak ada yang menarik. Lain kalau kita pergi ke Toraja, tuh Bapak Ibu, kota kecil, tapi tempat wisata dunia. Belum lagi kalau kita pergi ke Bali, kotanya kecil, tapi juga jadi tempat wisata dunia. Kata orang Barat, kata orang-orang di luar Indonesia, tidak lengkap ke Indonesia kalau tidak ke Bali. Menarik. Tapi Bethlehem apanya yang menarik? Kota kecil, sangat kecil dan sederhana. Tetapi juga disebut itu kota Daud. Karena ratusan tahun yang lalu Raja Daud lahir di Bethlehem. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Bethlehem itu kota kecil. Sama halnya dengan para gembala yang kecil, yang sederhana, yang tidak ada apa-apanya. Tapi luar biasa, yang kecil, yang sederhana, yang hina ini, tapi Tuhan pakai secara luar biasa. Dan sejarah kelahiran Yesus juga menceritakan di kota Bethlehem itu, di dalam gua ada kandang domba, dan di atas sebuah palungan dilahirkanlah bayi yang kudus itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, yang menariknya adalah setelah mendengarkan semuanya itu, ada keinginan besar. Dikatakan dalam ayat 15 yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita pergi ke Bethlehem. Dan yang bicara ini siapa? Kepada seorang atau satu orang berbicara kepada dia. Mereka punya keinginan yang besar, mau pergi. Mereka sudah tahu. Mereka pergi lihat gua, kandang domba, berjumpa dengan Yesus. Mereka mau melihat kosong pijo, kosong udah jong kosong. Mereka mau, para gembala ingin sekali. Mereka berjuang, mereka setelah berjumpa dengan Yesus, mereka mengalami perubahan. Kelahiran Yesus mengubah hati mereka, melahirkan respon yang luar biasa kepada mereka untuk cepat-cepat bertemu dengan Yesus, untuk cepat-cepat menyaksikan, untuk cepat-cepat memberitakan,
Bapak Ibu terjadi perubahan, mereka bersukacita dan perubahan besar terjadi. Dengan bangga mereka kemudian melanjutkan hidup mereka. Dengan bangga mereka terus menjadi seorang gembala, tapi dengan bangga mereka ceritakan, sekarang hidupku berubah karena Kristus. Dan dengan bangga mereka menjalani kehidupan itu dengan kasih yang terus mengalir, karena mereka melihat kasih luar biasa Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, itu berita Natal yang kita baca bersama-sama tadi, yang kita renungkan selama 1 bulan se-Indonesia ini. Tuhan bisa memakai siapa saja yang kecil, yang sederhana, yang tidak ada apa-apanya. Seperti saya, seperti Bapak Ibu saudara-saudara semua. Tuhan bisa memakai siapapun. Tidak harus dia orang kaya dan pejabat. Tidak harus pendeta dan penatua, diaken atau pastor. Semua bisa dia pakai. Dan tidak ada pilih-pilih. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, menariknya dalam kelahiran Kristus, dia tidak saja memilih siapapun, tapi dia mengubah siapapun. Dari orang yang merasa dirinya tidak ada apa-apa, dari orang yang rendah diri, menjadi orang yang berani mewartakan. Bahkan menariknya Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita membaca terus kisah ini, maka kita akan menemukan, saudara, tema dari perayaan Natal Kembat pada hari ini menarik sekali Bapak Ibu. Sebab tidak hanya ingin merayakan Natal seperti tahun-tahun yang lalu, tapi kerukunan Kembat mau. Apalagi hari ini usianya tepat 14 tahun. Kerukunan Kembat mau supaya ketika merayakan Natal, mereka semakin bersatu hati mengasihi. Mereka semakin rukun. Mereka semakin merangkul. Mereka semakin membantu. Mereka semakin mengasihi. Dan baik sama orang yang menguntungkan, mudah. Tapi untuk rukun dan baik mengasihi orang yang tidak suka dengan kita, itu yang tidak gampang. Apalagi kalau kita sudah dibeda-bedakan dengan status, dengan pekerjaan, dengan jabatan, dan lain sebagainya. Kita pikir-pikir kalau mau mengasihi. Kita pilih-pilih kalau mau membantu. Siapa kamu? Siapa saya? Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, subtema yang menjadi kerinduan kerukunan Kembat ini punya arti yang besar. Orang-orang ke gereja. Dan kalau itu yang dilakukan, tidak dapat itu tujuan subtema kerukunan Kembat ini. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita harus bersatu hati. Sepanjang kita hidup saudara-saudaraku, sepanjang Tuhan anugerahkan kita kesempatan hidup sampai hari ini, maka kita diajar kelahiran Kristus itu tujuan utamanya adalah kita harus belajar hidup kita itu pusatnya, fokusnya melakukan hal-hal baik. Maka kita harus orang pertama yang angkat tangan dan semangat dan lakukan supaya terwujud apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi harapan resolusi kita di tahun 2025 ini. Kita mau jadi orang baik. Kita mau kerukunan kita diberkati Tuhan. Kita mau kerukunan Kembat luar biasa. Bapak Ibu di tengah-tengah rumah tangga juga semua berubah dan menjadi berkat. Amin saudara-saudara? Bisa? Dasar kita, pondasi kita kuat. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berita Natal ini memberkati saudara-saudaraku semua kerukunan Kembat. Boleh mendengarkan kabar baik yang hari ini boleh mendengarkan seluruh kebenaran Tuhan dan memberi diri bagi Tuhan. Amin. Kembali kita akan mendengarkan kesaksian pujian
Yang pertama dari vokal grup Jemaat Oikumene Boro-Boro dan disusul vokal grup Wayung.
syukur dan syafaat, mari berdoa. Ya Tuhan, Putra Natal, betapa bersyukurnya kami di hari ini, di tahun yang baru, kami boleh merayakan kelahiran Kristus bersama-sama dengan kerukunan Kembat. Sukacita kami juga Tuhan adalah karena di hari ini 1 Januari kerukunan Kembat berulang tahun dan sekarang telah 14 tahun. Kami terus berdoa menyerahkan perjalanan kakak, dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh panitia perayaan Natal dan para tamu undangan yang telah hadir pada saat ini. Kepadamu Tuhan kami terus berdoa, kami terus menyerahkan perjalanan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Tetapi dengan merayakan kelahiran-Mu, itu berarti kami berjumpa dengan Engkau. Dan dalam perjumpaan itu ya Tuhan, kami mendengarkan kabar baik, kami merenungkan kabar baik itu, dan terdorong komitmen bagi kami bahwa melalui perjumpaan Kristus, perjumpaan dengan Engkau, segala usaha-usaha kami menghadirkan kasih Kristus di kehidupan kami itu boleh menjadi nyata, supaya kami terus mengalami perubahan-perubahan yang akan berdampak positif di mana saja kami ada, dan kami terus berjuang untuk mendengarkan kabar baik akan mendorong kami supaya selalu rindu dengan Engkau, rindu mendengarkan firman-Mu, rindu melayani Tuhan, rindu mengambil bahagian dalam ibadah-ibadah dan kesaksian-kesaksian. Dan itu akan memberkati kami supaya kami betul-betul mengalami perubahan. Kami tidak menjadi lagi orang-orang yang malas untuk berjumpa dengan Engkau, tetapi dalam berbagai pekerjaan kepadamu, Sang Putra Natal. Amin. Bangkit berdiri. Kita masuk dalam Senandung Natal dari Gedung Jemaat 100. Muliakanlah. Saudara-saudaraku, kerukunan Kembat dan seluruh jemaat Tuhan, rindulah untuk terus berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam seluruh kehidupanmu, dan terimalah berkat Natal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah perayaan Natal pada malam hari ini, kita akan kembali menyanyi selamat hari Natal pertama. Tahun
dipersilakan saling berjabat tangan dan dipersilakan duduk kembali. Kami kembalikan kepada MC. Sambutan dari yang mewakili Kastor dipersilahkan dengan penuh kasih. Iska lagi saya ini ketua Kembat. Baik, terima kasih. Yang terhormat Pendeta Joyce yang sudah melayani kita. Yang saya hormati Bapak Pastor yang sudah bisa hadir bersama kita. Yang saya hormati orang-orang tua saya yang bisa hadir bersama-sama dalam rangka merayakan Natal Kerukunan Kembat. Yang saya hormati orang-orang kakak-kakak saya, adik-adik saya, seluruh rumpun keluarga Kembat yang bisa bersama-sama dengan penuh sukacita merayakan Natal pada malam kasih di dalam Tuhan. Saya mewakili Ketua Kastor, dalam hal ini Bapak Niko Samara SME yang tidak sempat hadir ya, karena beliau ada melayang di kedukaan, sehingga oleh Bapak Dr. Janus Pasak ST Ketua Kembat meminta saya untuk mewakili Kastor. Kebetulan saya di Kastor sebagai jabatan di bidang hukum ya. Saya membidangi hukum. Jadi kita sudah berhasil membantu Kastor di dalam pengurusan ya, legal Kastor. Saya berperan di dalamnya. Usulan untuk melegalkan Kastor saya berperan dan saya mengajukan bersama-sama dengan Ketua Kastor menjembatani ya, Kementerian Hukum dan HAM sehingga turunlah legal Kastor. Jadi apa namanya, dibanggakan tidak, karena itu semua kita termasuk Kembat, sehingga Kastor kita sudah bisa berbadan hukum. Tapi saya minta kepada notaris jelaskan pengajuan Kastor sini. Saya bawa berkat doa kita semua, Kastor sudah bisa resmi berbadan hukum. Jadi kita juga berperan. Saya termasuk itu berasal dari perbatasan antara Simbual Mapa. Ibu saya, bapak saya asli Mamasa. Jadi saya juga orang Kembat ya. Makanya Kembat, Iktat sama, hampir semua. Mana Kembat, Iktat. Cuman perbedaan sedikit bahwa Kembat itu sudah di bawah Kastor, pilar Kastor. Program Kastor yang sementara ini berjalan. Ya, saya tidak panjang lebar. Saya sangat bangga ya. Terima kasih Ketua Kembat sudah mengundang saya, dan saya juga bisa berbicara sedikit di sini. Itulah kerinduan saya untuk bertemu keluarga besarku Kembat. Sekali lagi, tetap bersatu, tetap pegang teguh, karena saya lihat di sini subtema, wah, harus menyatukan. Bisa sedikit saya kasih slogan ya. Kalau saya bilang Kembat, semakin bersatu jawabannya ya. 3 kali saja, tidak usah mengulik. Kembat, kita bersatu. Kembat. Terima kasih.
Saya ucapkan kepada keluarga besar Kembat selamat merayakan Natal 25 Januari 2024 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari. Hari ini sudah tahun baru ya, dan tetap bersatu, tetap semangat, berjuang untuk keluarga, berjuang untuk Sulawesi Tenggara di mana kita berada di sini untuk mencari kehidupan kita masing-masing. Terima kasih, selamat malam, shalom. nanti saya dilihat apa hadiahnya. Oke, jadi sistemnya kita ini sistem lot. Jadi saya akan mempersilakan beberapa orang yang maju langsung ambil nomor dan membacakannya secara langsung. Dipersilakan. Yang pertama kepada dilihat ya, dilihat baik-baik. Bisa langsung dibacakan di
Bapak Ibu, saudara-saudara perhatikan nomor 9. Nomor 9. Adakah nomor 9? Wah, ada. MC ku juga kasih bujang. Yang kedua nomor 203. 203. Ada 203? Iya. Iya, 203. Oh, dari Borobudur dua-duanya nih? Oh iya. Yang singersku juga masih bujang. Yang ketiga 120. Ada 120? Maju. Pastor Rompi langsung bacakan, dibuka dan Enggak, aku saya bawa nanti. Oh, ada tawa. oh ada Kak. Ya, oke. Ayo cepat. Mamanya 38. Waduh, bahaya ini. Yang kanan ini masih single. Yang kiri masih jomblo. Saya tiru gayanya Ibu Pendeta. Satu lagi. Yang terakhir 32. Ayo cepat 32. Ini gayanya Orda, orang dalam. Berikan. Ya, selanjutnya dipersilakan kepada ketua kerukunan untuk maju ke depan dan mengambil 3 lot lagi. Diam. 2, 1, 5. 2, 1, 5. Ada. Halo, sobat. Siapa suruh terlambat? Ya. 108. Ya. Oi, Kamile. Aduh. Kamile. Foto dulu. Sama belakang, tapi dia nggak tahu. 181. Ada 181? 1. 1, 2, 3. Aduh, ini juga masih bujang. 137. Ada? Orang dalam. Aduh. 137. Mana sini dulu? Persis sama. Diberikan. Nomor 70. Ulang. Nomor 70. Orang dalam. 110. 110. 110. Ada 1, 2, 3. 92. Ada 92. 1, 2, 3. 16. 16. Ada Oke. Nah, berfoto bersama. Ya, di belakang kalau ada kesibukan kita hentikan sementara. Anak-anak kalau masih bicara tidak boleh dikasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa
dengan suasana bahagia kami merayakan Natal kelahiran Putra Yesus Kristus. Sebagai keluarga besar kerukunan Batu Tallu yang berada di kota Kendari dan sekitarnya, kami hendak mengarah dan merindukan suasana Bethlehem yang menjiwai suasana persaudaraan dan menghidupkan suasana saling mengasihi satu sama lain, serta memperkuat persatuan di antara kami. Bapa surga, kami telah mendengarkan firman-Mu, dan sesaat lagi kami akan menerima rezeki pemberian-Mu dari kami. Kami mohonkan berkat-Mu atasnya. Semoga kami akan mendapatkan kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan. Semoga kami selalu merasakan belas kasih dan kemurahan hati-Mu. Berkatilah seluruh anggota yang mempersiapkannya. Berkatilah kami yang akan menerimanya, dan berkatilah acara yang belum selesai. Berkatilah semua yang hadir di sini. Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doanya sudah bagus. Mari kita makan. Tuhan kami di sepanjang 2025 ini. Terima kasih untuk semua pelayanan kami. Selamat malam. Saya Pastor Martinus Matani, salah satu anggota Kembat Sulawesi Tenggara atau di Kendari, mengucapkan selamat Natal 2024 dan selamat memasuki tahun baru 2025 untuk seluruh keluarga Kembat, pengurus dan seluruh anggota yang berdomisili Sulawesi Tenggara. Semua selalu sehat dan diberkati Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat malam. Saya Pendeta Joy Sandri Merusu, pendeta dari GEPS Ultra Jemaat Mahanaim Kendari, bersama dengan semua jemaat dari GEPS Ultra Jemaat Mahanaim mengucapkan selamat merayakan Natal Kristus 25 Desember 2024 dan selamat menjalani tahun yang baru, tahun 2025. Kita percaya bahwa langkah-langkah kaki di kehidupan kita di sepanjang 2025 ini Tuhan Yesus pasti pimpin. Dan sekitarnya mengucapkan selamat kepada keluarga besar Kembat, keturunan Kembat yang juga bisa merayakan Natal 2024 ini. Harapan saya keluarga termata bahwa Kembat tetap bersatu sesuai dengan tema yang telah dibuat, sehingga kita berada di rantau tetap menyatu, saling mengasihi, bergotong royong, sehingga semuanya keluarga besar Kembat dapat menyatu, bersatu dan menyatu di kota Kendari yang sangat besar. Selamat Hari Natal 25 Desember tahun 2024 dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Tuhan Yesus memberkati. Pasar Kembat Kota Kendari mengucapkan selamat Natal tahun 2024 dan selamat tahun baru tanggal 1 Januari tahun 2025 dan sekaligus selamat Hari Natal Kembat 1 Januari tahun 2025. Semoga Kembat Kendari semakin jaya dan eksis untuk membangun kerukunan masyarakat Batu Tallu. Salam semua anggota Kembat dimanapun berada. Semoga Tuhan berkati kita. Kembat mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2024 dan selamat memasuki tahun baru tanggal 1 Januari 2025. Saya Wakil Ketua Kembat Kota Kendari mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2024. Selamat tahun baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati.
tiga. Tunggu dulu, Siloy. Oh iya, ini hadiahnya? Hati siapa sih kemarin? Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.